atau belum? Alhamdulillah sudah siap. Jadi rencananya besok itu mau di materi apa, kelas berapa? Besok itu materi tentang bilangan berpangkat di kelas 92. Berarti kelasnya juga sudah disiapkan Sudah. ya, Ibu Aida ya. Oke. Nah, tujuan pembelajaran besok yang akan Ibu Aida sampaikan di kelas itu apa saja? Jadi tujuan pembelajaran saya itu ada dua tujuan pembelajaran, yaitu murid dapat melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan berpangkat dan operasi perkalian dan pembagian pada bilangan berpangkat. Oke, berarti ada dua tujuan. Besok Iya. itu rencananya 2 jam pelajaran atau 3 jam? JP. Oh, 3 JP. Oke. 3 JP. Nah, berarti karena tadi Ibu Aida sudah bilang sudah ada persiapan, kira-kira strategi apa yang sudah Ibu Aida persiapkan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah tadi Ibu Aida sampaikan? Ya, jadi mungkin yang strategi yang ingin saya gunakan di situ di saat proses pembelajaran itu nanti saya tampilkan masalah dalam bentuk video, terus anak-anak pelajari, melihat video, menonton, terus nanti ada LKPD yang dibagikan untuk mereka selesaikan dalam bentuk kelompok. Oke, berarti model pembelajaran yang dipakai ini berarti apa tuh? Problem Based learning ya. Oke. Berarti nanti ada videonya juga setelah anak-anak nonton video nanti anak-anak kira-kira mau buat apa? Setelah mereka nonton video, jadi video itu berupa satu masalah. Terus nanti di dalam kelompok itu dari masalah itu ada penjabaran di dalam LKPD. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang mereka akan diskusi bersama dan selesaikan bersama. Terus nanti masing-masing kelompok presentasikan di depan kelas. Oke, dan saling menanggapi begitu Iya. ya. Oke, baik Ibu Aida. Berarti dari strategi yang Ibu Aida sampaikan tadi, menurut Ibu Aida, apakah sudah mencakup prinsip dan pengalaman belajar di pembelajaran dalam atau belum? Saya melihat itu sudah semua. Sudah semua ya. Jadi cakupan materinya itu saya rasa tidak terlalu luas. Iya. Mungkin sudah bisa nampak. Iya. Ya. Oke. Untuk melihat ketercapaian tujuan pembelajaran itu, asesmen apa yang Ibu Aida siapkan? Ya, jadi asesmen yang saya gunakan itu saya kasih berupa kuis. Ya, berupa kuis. Nanti di akhir diskusi itu ada kuis yang saya kasih. Oke, berarti itu untuk asesmen formatifnya ya. Oke. Berarti ada refleksi juga nggak nanti Bu Aida? Ada refleksi juga yang saya kasih. Jadi itu ada refleksi dari saya dan anak-anak terhadap saya. Oke. Berarti sebelum besok kita masuk ke kelas, mungkin kita bisa sepakati dulu Ibu Aida untuk yang menjadi fokus observasi kita tuh apa? Nah, saya mau Ibu Kepala lihat itu fokus saya itu di sintak dari PBL itu. Ya, jadi sintak dari model pembelajaran yang saya gunakan. Oke, baik. Berarti nanti fokusnya itu pada pelaksanaan sintak model pembelajaran seperti itu. Baik. Mungkin itu saja Ibu Aida untuk percakapan kita hari ini. Jadi semoga besok Ibu Aida bisa mempersiapkan segala sesuatu yang baik. Ibu Aida tidak grogi kan? Tidak, bismillah. Tidak ya. Oke. Terima kasih Ibu Aida. Sampai ketemu besok di kelas. Bagaimana perasaan Ibu Aida tadi setelah kita melakukan observasi di kelas? Perasaan yang pertama itu sebelum melakukan itu saya rasa gugup, saya takut apakah ini berhasil atau tidak. Tetapi setelah ada di dalam kelas, mulai bereaksi, kita mulai proses pembelajaran dimulai itu saya rasa asik karena
bagaimana suasananya membawa dengan menggunakan model pembelajaran dan menggunakan video pembelajaran. Saya melihat anak-anak merasa nyaman, merasa senang dengan metode yang saya gunakan, model yang saya gunakan. Jadi saya merasa senang dan merasa berhasil ya. Ya. Oke. Berarti perasaannya berarti tidak gugup karena ada sayapnya Bu Aida ya. Insya Allah. Oke. Berarti dari apa yang Ibu Aida sampaikan itu saya bisa melihat bahwa apa yang Ibu Aida laksanakan di sekolah di kelas tadi itu sudah berjalan sesuai dengan yang Ibu Aida rencanakan begitu sebagian besar Ya, gitu sebagian ya. besar. Oke. Apakah sudah sesuai dengan fokus observasinya atau seperti apa? Kan kemarin fokus observasi kalau tidak salah sintak model pembelajaran PBL itu sendiri ya. Sudah sesuai apa belum? Ya, tadi itu dari sintak pembelajaran PBL itu ini saya melihat bahwa yang saya lakukan tadi itu sudah sesuai 6 langkah itu yang saya katakan. Oke, berarti sudah terrealisasi gitu ya apa yang menjadi fokus dari pelaksanaan pembelajaran tadi. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya yang Ibu Aida lihat sudah tercapai atau belum? Sudah tercapai, saya lihat sudah tercapai karena dari kuis yang saya kasih, dari kuis itu saya melihat anak-anak bisa menjawabnya dengan baik. Jadi mereka sudah memahami materi yang dua tujuan pembelajaran itu. Oke, artinya tercapai tujuan sudah bisa dilihat dari asesmen yang dilakukan begitu ya Ibu Aida ya. Nah, menurut Ibu Aida dari pelaksanaan awal sampai akhir proses pembelajaran itu tantangan apa yang Ibu Aida rasakan? Tantangan itu tadi mungkin Ibu Dian juga ada lihat, kita di sini mungkin jaringan internetnya yang agak terganggu, jadi saat pemutaran video kadang dia ada tersendat-sendat. Jadi itu membutuhkan waktu lagi. Jadi kayaknya waktunya tadi agak molor sedikit begitu. Oke, berarti karena dari internet ya. Oke. Oh iya, karena tadi putar videonya itu langsung dari YouTube begitu ya, Bu Aida ya. Oke. Kalau menurut Ibu Aida, proses pembelajaran yang tadi sudah dilaksanakan itu apakah sudah mendorong murid untuk mengalami pengalaman belajar dan prinsip pembelajaran di pembelajaran dalam atau belum? Iya, sudah. Karena di situ tadi saya melihat bahwa sudah memahami, mereka sudah memahami, sudah ada mengaplikasi dan sudah ada juga merefleksi untuk pengalaman belajarnya dan prinsip pembelajarannya juga sudah ada semua. Terkait tadi pengalaman belajar yang mengaplikasi Bu Aida. Ya. Tadi kan Ibu Aida bilang sudah murid sudah mengalami pengalaman belajar mengaplikasi. Nah, dari mana Ibu Aida bisa melihat bisa mengaplikasikan apa yang menjadi pemahaman yang dipelajari di prosesnya tadi? Jadi mengaplikasi yang saya tadi lihat dari anak-anak itu, para murid itu, mereka melihat video pembelajaran, mereka memahami video pembelajaran, terus mereka mengerjakan LKPD. Setelah itu mereka mempresentasi hasilnya, hasil presentasinya itu di depan kelas. Saya melihat itu dari 4 kelompok itu saat presentasinya sangat bagus. Oke. Berarti Ibu Aida sudah melihat mereka sudah mampu mengaitkan materi itu dengan kasus-kasus yang terjadi di kehidupan nyata. Kehidupan sehari-hari. Karena memang tadi kasus yang saya ambil itu dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Terkait keterlibatan murid, menurut Ibu Aida dari skala 0 sampai 100 berapa persen keaktifan murid yang tadi Ibu Aida rasakan dalam proses pembelajaran? Jadi saya lihat itu dari 85% sampai 90%. Sudah aktif terlibat seperti itu ya Ibu Aida ya. Oke Ibu Aida, dari semua yang Ibu Aida sudah sampaikan tadi, saya rasa proses pembelajaran yang sudah Ibu Aida laksanakan hari ini sudah cukup bagus, sudah
dari fokus pendampingan yang tadi terkait DDL sintaknya itu juga saya rasa itu sudah terlaksana dengan baik semua. Mungkin nanti bisa ditambahkan di bagian refleksi saja mungkin ya Ibu Aida, agar refleksi itu lebih mendalam. Tadi kan Ibu Aida merefleksi hanya menanyakan perasaan saja, kemudian menanyakan bagian pembelajaran mana yang menyenangkan, mana yang kurang menyenangkan. Mungkin bisa ditambahkan lagi dengan refleksi menggunakan emoticon, atau yang mendalam itu mungkin menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang meminta murid untuk memberi masukan begitu. Ketika Ibu Aida nanti berikutnya pembelajaran lagi menggunakan strategi apa. Iya, Ibu Dia. Terima kasih banyak Ibu Dia. Ya, mungkin itu saja dari saya Ibu Aida. Luar biasa sekali hari ini. Terima kasih ya Ibu Aida. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi.